tentang gatal-gatal, tentang pokolahi, tentang merah-merah, tentang alergi. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Ray. Hari ini kita akan membahas soal alergi. Apa itu alergi, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana cara mencegahnya. Hari ini kita akan bahas di sini. Yang pertama, alergi itu pada dasarnya adalah sistem imun yang bekerja terlalu berlebih atau kita sebut dengan hipersensitif terhadap sesuatu yang masuk ke badan kita. Ya bingung juga dunia ini, soalnya kan di masa Covid ini kita pengen imun kita sangat naik, sangat tinggi biar kita bisa bertahan. Tapi ada juga orang yang bermasalah dengan imun yang sangat tinggi. Memang begitu dunia, bikin bingung kita. Pertama saya langsung ke penyebabnya. Yang pertama adalah keturunan. Jadi kalau kita misalnya alergi udang atau alergi kacang, salahkan orang tua kita, dia menurunkan kepada kita. Lalu yang kedua adalah lingkungan kita. Misalnya saja kita tidak pernah terpapar dengan makanan yang alergen yang sangat tinggi. Misalnya udang, kacang, ikan. Nah begitu kita makan, maka respon kita akan berlebih karena kita baru saja mengenal dia. Ada beberapa penelitian juga yang menyarankan anak-anak sebaiknya diberikan semua variasi makanan agar saat dia makan itu alerginya tidak akan muncul atau sedikit kemungkinan dia menderita alergi. Juga jangan terlalu menjaga kebersihan anak-anak. Anak-anak juga perlu dikenalkan dengan kotoran, dengan kuman-kuman bakteri. Perlu juga dikenalkan. Oke, ada dua tahap yang terjadi pada alergi. Yang pertama, tahap perkenalan. Yang kedua, tahap reaksi alergi itu sendiri. Tahap perkenalan itu misalnya kita makan udang untuk pertama kalinya. Maka sistem imun kita akan kenalan dengan udang itu karena sebelumnya belum kenal kan. Nah, setelah mereka berkenalan, maka sistem imun akan mengeluarkan KTP untuk udangnya, kartu identitas untuk udangnya agar bisa dikenali. KTP itu sistem imun menyebutnya IgE. IgE adalah KTP untuk makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Saat COVID ini kita sering mendengar pemeriksaan antibodi. Sebenarnya saat kita memeriksa antibodi, kita memeriksa jumlah atau ada tidaknya IgG dan IgM. Kalau infeksi IgG IgM, kalau alergi kita bicara soal IgE. Jadi ini sebenarnya sama, teman-teman tuh mereka. Cuman beda fungsi dan spesifiknya berbeda. Setelah keluar kartu identitas itu, maka secara ofisial tubuh kita sudah mengenal udang. Saat kita makan udang untuk kedua kalinya, jika kita alergi udang, maka tubuh kita akan bereaksi berlebihan terhadap udang tersebut. Kan sudah kenalan, jadi begitu kenalan, "Weh bro, datang lagi. Tapi meluknya itu terlalu kuat, maka kita muncul reaksi alergi itu. Saat kita bereaksi berlebihan, maka imun kita lewat IgE tadi akan merangsang sel mas untuk mengeluarkan histamin. Dan histamin itu adalah zat atau molekul yang bertanggung jawab atas semua reaksi alergi yang terjadi pada badan kita. Misalnya, histamin akan membuat pembuluh darah kita melebar, membuat pembuluh darah kita mengalami kebocoran. Apa yang bocor? Sel-sel darah dan air. Sehingga saat kita alergi, kita bisa menjadi bengkak, muncul pokolahi, muncul ruam-ruam dan kemerahan. Sebenarnya kalau cuma gatal-gatal di kulit tidak terlalu berbahaya, atau bengkak di kulit sangat tidak berbahaya. Tetapi kalau misalnya dia bengkak di saluran nafas, maka kita seperti dicekik oleh kita sendiri. Jalan nafas akan buntu, kita akan kesulitan nafas, dan nafas saja bisa berhenti. Lalu yang berikut, karena pembuluh darah melebar, maka tekanan darah kita bisa drop, jatuh, kita bisa hipotensi, kita bisa pingsan, bahkan bisa melepas nyawa. Tapi kalau kita dengar hari itu berarti histamin jahat sekali. Oh tidak juga, karena histamin ini dipakai oleh sel sebagai sinyal untuk berkomunikasi antara sel satu dengan sel yang lain. Misalnya dipakai adalah kalau misalnya kita makan,
maka histamin keluar untuk ngasih tahu lambung, "Wih lambung, keluarin asam lambungnya." Karena ini ada makanan masuk. Jadi histamin lah yang mengkomunikasikan itu. Di otak kita juga komunikasi antar bagian otak memakai histamin. Jadi kalau kita misalnya minum anti alergi generasi lama misalnya CTM, maka komunikasi di otak cenderung akan slow down, cenderung akan pelan, dan kita bisa ngantuk karena minum obat alergi. Satu lagi yang menarik adalah kita juga bisa alergi dingin. Misalnya kalau kita di Ruteng ini udaranya dingin pagi-pagi, bisa muncul kemerahan, bisa muncul gatal-gatal di lengan bagian dalam biasanya, atau paha atau di betis. Nah, ada juga yang kalau bangun pagi hidungnya tersumbat, hidungnya meler, berair, bersin-bersin. Nah, itu yang kita sebut dengan rinitis alergi. Dia alergi pada suhu dingin yang gejalanya muncul di hidung. Cara menghindari ya gampang saja, hindari apa yang membuat kita alergi. Biasanya ikan, telur, ayam, udara dingin, debu, bulu hewan. Kita sendiri yang memeriksa diri kita lebih tahu diri kita sendiri apa yang membuat kita muncul reaksi alergi. Itu yang kita hindari. Jadi jangan bilang ke dokter bagaimana cara menyembuhkan alergi, tetapi bagaimana cara kita mengontrol alergi. Kalau misalnya gejala berat, segera datang ke UGD. Kira-kira itu saja pembahasan kita soal alergi. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang masih bingung, silahkan tinggalkan di komen, nanti kita bahas bersama. Oke, tetap sehat, tetap semangat.